penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul. Bikin testimoni katanya. Saya tidak bisa. 3 kali ditelepon Jenderal Hendra Kurniawan, Ismail Bolong ditekan dan diintimidasi soal testimoni setoran uang tambang ilegal. Ismail Bolong adalah mantan anggota Polri yang viral karena pengakuannya memberikan uang 6 miliar rupiah kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Pemberian uang itu terkait kegiatan tambang batu bara ilegal yang dilakukan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali. Video viral yang telah beredar di media sosial itu, menurut Ismail, dia buat Februari tahun 2022 lalu. Ia pun heran mengapa video itu viral saat ada kasus Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan. Ya, saya kaget viral sekarang, padahal kejadian saya perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Paminal Mabes Polri memeriksa saya untuk membuat testimoni kepada Kabareskrim dengan penuh tekanan dari Pak Hendra. Ismail pun menyampaikan permintaan maaf kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto atas testimoninya soal penyerahan uang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Bolong. Saya saat ini sudah pensiun diri dari anggota Polri aktif mulai bulan Juli 2022. Perkenankan saya mohon maaf kepada Kabareskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Kepada wartawan Tribun Kaltim, Sabtu tanggal 5 November tahun 2022, Ismail mengaku video testimoni itu direkam Februari tahun 2022 lalu di sebuah hotel di Balikpapan, Kaltim, dalam kondisi tertekan. Brigjen Hendra pada saat itu, saya komunikasi melalui HP melalui anggota Paminal dengan mengancam akan bawa ke Jakarta kalau enggak mau melakukan testimoni. Dan pada saat itu di Polda mulai pukul 22 sampai pukul 2 pagi. Habis itu saya nggak bisa bicara, tetap diintimidasi sama Brigjen Hendra pada saat itu. Menurut dia, perekam video itu adalah anggota Paminal dari Mabes Polri. Dia menyebut testimoni itu direkam melalui ponsel milik anggota Paminal Mabes Polri yang datang khusus ke Balikpapan. Sebelum direkam, Ismail mengaku diperiksa di ruang Propam Polda Kaltim di Balikpapan. Dia diperiksa mulai pukul 22 WITA hingga pukul 2 WITA dini hari. Di kamar hotel lantai 16, seorang bintara sudah menulis konsep apa yang harus dibacanya. Ismail mengaku sampai 3 kali ditelepon Jenderal Hendra yang kala itu masih menjabat Karopaminal Propam Mabes Polri. Saya ditelepon 3 kali melalui HP, salah satu HP Paminal Mabes. Kamu harus baca bikin testimoni katanya. Saya tidak bisa bicara masalah itu, masih Polda pada saat itu. Polda akhirnya pindah di hotel. Ia diancam akan dibawa ke Propam Mabes kalau tidak baca itu testimoni. Akhirnya, konsep tulisan itu dia bacakan dan direkam pakai handphone. Dia menyebut karena tekanan dan ancaman dari Brigjen Hendra Kurniawan membuatnya mengajukan pensiun dini bulan April tahun 2022, namun baru disetujui tanggal 1 Juli tahun 2022. Sebelumnya dalam video pengakuannya yang viral, Ismail Bolong mengaku menyetor sejumlah uang ke Kabareskrim. Video itu beredar di kanal YouTube salah satu media Gatra TV. Dalam rekaman video itu, Ismail Bolong tampak membaca kertas bernada pengakuan terkait setoran tambang. Salah satu pengakuan yang dibaca lewat kertas yang dibaca itu, adalah pengakuan Ismail yang mengumpul uang dari hasil tambang.
Ia mengaku keuntungan diperoleh dari pengumpulan dan penjualan batu bara berkisar antara Rp5 minus 10 miliar setiap bulannya. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Adrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Adrianto di ruang kerja beliau. Dalam video itu, ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu Komjen Pol Agus Andrianto, dengan memberikan uang sebanyak 3 kali. Setoran itu disebut rincin, pada September tahun 2021, sebesar Rp2 miliar, bukan Oktober tahun 2021 sebesar Rp2 miliar. Siapa Ismail Bolong? Dari berbagai sumber terpercaya Tribun Kaltim, Ismail Bolong kini berusia 46 tahun dan memang asli berasal dari Kabupaten Bon, Provinsi Sulawesi Selatan. April tahun 2022 lalu, Ismail Bolong juga menyempatkan berkunjung ke kampung halamannya di Desa Manajeng, Kecamatan Sibuluwe, Kabupaten Bon. Dalam rangkaian kegiatan menghadiri undangan Bupati Bon dan menjelang hari jadi Bon ke-692. Tak banyak sumber bersedia mengatakan tanggal lahir pria ini, maupun bertempat tinggal di mana dan kapan berpindah ke kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Masuknya Ismail Bolong di jajaran kepolisian kota Samarinda, disebut tercatat pada antara tahun 1995 atau 1996 silam melalui jalur Bintara. Bertugas di Satuan Intelkam sampai nonaktif dan mengajukan pensiun dini dengan pangkat terakhir Ajun Inspektur Polisi 1. Ismail Bolong mengajukan pensiun dini bulan April tahun 2022, namun baru disetujui tanggal 1 Juli tahun 2022. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Fadli terkait status Ismail Bolong juga menegaskan bahwa sudah tidak lagi menjadi anggota Polri aktif. Ismail Bolong dipastikan tidak lagi berseragam kepolisian pasca pensiun dini. Dalam organisasi sendiri, Ismail Bolong juga tercatat menjadi pemimpin di struktural. Seperti pada tanggal 14 November tahun 2021 lalu, Ismail Bolong terpilih aklamasi sebagai Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kaltim tahun 2021 sampai tahun 2025. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!